Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dikisahkan pada suatu masa di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang terkenal kaya raya. Kekayaannya tak tertandingi oleh siapapun di zamannya. Dari berbagai penjuru dunia, ia mengumpulkan harta, emas yang berkilauan, permata yang memancarkan cahaya, kain sutra halus dari negeri jauh, kuda-kuda terbaik, dan perhiasan yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang berkuasa. Untuk dirinya, sang raja membangun istana yang tak hanya sekadar megah, tetapi bak surga dunia. Pilar-pilar tinggi menjulang dihiasi ukiran indah, taman-taman penuh bunga wangi, dan air mancur yang memancur bak pelangi. Pintu gerbangnya besar dan kokoh, terbuat dari besi yang dibalut emas, dijaga oleh prajurit gagah berlapis baju zirah. Di dalam istana itu, sang raja hidup dalam limpahan kenikmatan. Segala yang diinginkan tersedia, segala yang diangan-angankan dapat diwujudkan. Namun, kemewahan itu perlahan membuat hatinya keras. Ia merasa dirinya berada di puncak dunia. Suatu hari terbersit di hatinya untuk mengadakan pesta besar. Ia memanggil para menteri, para pembesar, sahabat-sahabatnya, bahkan pelayan-pelayan kesayangannya. Ia memerintahkan dapur kerajaan memasak hidangan terbaik, daging panggang yang harum semerbak, roti lembut yang baru keluar dari tungku, buah-buahan manis yang dipetik segar, dan minuman yang dingin menyegarkan. Ketika pesta dimulai, musik istana mengalun, tawa terdengar, dan sang raja duduk di atas singgasana mengenakan jubah mewah bersulam emas. Dengan penuh kebanggaan, ia menatap ke sekeliling, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai jiwaku, wahai nafsuku, lihatlah, aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia ini. Sekarang nikmatilah, harta ini akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhanku hingga akhir umurku." Namun, dunia sering menyimpan kejutan yang tak pernah diundang. Saat riuh pesta tengah memuncak, di luar istana muncullah seorang lelaki berpakaian kusut, lusuh, compang-camping. Bajunya penuh debu, wajahnya keras, matanya menatap tajam, dan di lehernya tergantung sebuah keranjang rumput. Penampilannya seperti seorang pengemis yang sudah lama tak menyentuh air untuk mencuci tubuh. Namun, ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang-orang gentar. Ia berjalan menuju gerbang istana dengan langkah pasti. Para penjaga istana yang biasanya tak gentar pada siapapun, tiba-tiba merasa nyali mereka menciut. "Siapa orang ini?" bisik salah seorang penjaga. Lelaki itu menatap tajam dan berkata dengan suara berat, "Sampaikan pada rajamu, aku ingin bertemu dengannya. Ada urusan penting yang tak bisa ditunda." Para penjaga yang merasa terhina dengan nada perintah itu menjawab kasar, "Hai orang lemah, apa hakmu memanggil raja keluar menemuimu? Bersabarlah, kami akan memberimu sisa makanan nanti." Namun lelaki itu tidak bergeming. "Apakah kalian sudah menyampaikan pesanku? Aku tidak peduli dengan makananmu. Katakan pada rajamu, aku ingin bertemu sekarang." Dengan enggan, seorang penjaga masuk dan melapor. Mendengar kabar itu, wajah sang raja seketika emosi. "Berani sekali orang itu. Siapa dia hingga memintaku keluar?" katanya sambil menghardik penjaga. Bahkan ia mengancam akan menghukum si penjaga karena mengganggu pestanya dengan berita itu. Tetapi lelaki itu, tanpa menunggu izin, mulai melangkah masuk melewati gerbang. Para penjaga bereaksi, mereka bangkit dengan tongkat dan pedang di tangan, siap mengusirnya. Saat itu lelaki itu berteriak lantang, "Tetaplah di tempat kalian, aku adalah malaikat maut." Kalimat itu menghantam hati semua orang di istana. Musik terhenti, tawa sirna. Pesta berubah menjadi sunyi mencekam. Mata semua orang membelalak, tubuh mereka kaku, napas terasa berat, tidak ada yang berani bergerak. Sang raja yang tadinya duduk angkuh, kini pucat pasi. Ia gemetar, lalu berkata lirih namun tergesa,
Ambillah semua hartaku, ambillah permata, emas, apa saja yang kau mau, asal jangan nyawaku. Malaikat maut menatapnya dingin. Aku tidak datang untuk hartamu, aku datang untuk nyawamu. Tugas ini tidak pernah bisa ditawar. Aku diutus untuk memisahkanmu dari semua kenikmatan dunia yang kau bangga-banggakan. Air mata sang raja mulai menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seluruh kekayaannya hanyalah hiasan tanpa daya. Dalam penyesalannya, sang raja pun berkata, "Harta, kau telah menipuku, kau menghalangiku beribadah. Aku sangka kau akan menemaniku selamanya. Ternyata, kau hanya membawaku pada kerugian." Lalu atas izin Allah Azza wa Jalla, harta-harta itu membalas perkataan sang raja. Suaranya dalam, bergema di seluruh ruangan. "Mengapa kau melaknatku, wahai manusia? Laknatlah dirimu sendiri. Allah menciptakanku untuk menjadi bekal, bukan beban. Aku diciptakan agar dipergunakan bersedekah kepada fakir miskin, memakmurkan masjid, menolong rakyat kecil. Seandainya kau memanfaatkanku untuk itu, aku akan menjadi penolongmu di akhirat. Tetapi kau menimbunku hanya untuk memuaskan nafsu. Sekarang kau binasa bukan karenaku, tapi karena keserakahanmu." Sang raja terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia ucapkan. Segala sesal menghujani hatinya, namun penyesalan itu datang terlambat. Maka malaikat maut pun melaksanakan tugasnya, mencabut ruh sang raja yang masih duduk di singgasananya, bahkan sebelum ia sempat menyentuh makanan pesta yang telah dipersiapkan. Dan demikianlah berakhir hidup seorang manusia yang pernah merasa tak terkalahkan oleh waktu, namun tumbang oleh satu tamu yang tak pernah ia undang, tetapi pasti akan datang kepada siapa saja. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, karya Imam Al-Ghazali. Di lain waktu, malaikat maut juga pernah mendatangi seorang raja untuk mencabut nyawanya. Diceritakan, ada seorang raja ingin berjalan dan melihat seluruh kawasan wilayahnya. Ia meminta agar dibawakan kepadanya pakaian yang terindah dan terbagus. Lalu dibawakan untuknya pakaian, namun pakaian itu tidak disukainya. Ia menyuruh agar ditukar dan dibawakan pakaian lain yang lebih bagus. Namun, dengan pakaian yang telah ditukar itu pun raja tetap tidak menyukainya. Berkali-kali raja mengembalikan pakaian yang dibawa oleh pelayannya. Akhirnya terpilih satu pakaian yang sangat indah dan bagus menurutnya. Kemudian, ia meminta agar dibawakan satu kendaraan yang terbaik. Maka kuda yang terbaik, terindah dan terkuat telah dihadapkan kepada raja, tetapi raja tidak menyukainya. Berkali-kali kuda ditukar, namun tetap tidak memuaskan hatinya. Akhirnya, semua kuda dihadapkan kepadanya, dan ia memilih seekor kuda yang sangat indah dan kuat untuk ditungganginya. Setan yang terkutuk telah berpeluang besar untuk meniupkan semangat kebesaran diri pada raja itu. Dengan penuh kesombongan, raja menunggang kuda. Para pelayan, pasukan tentara, dan para petugas berada dalam satu barisan yang panjang mengiringinya. Dan karena kesombongan dan kebanggaan dirinya, ia tidak mempedulikan siapapun di dalam barisan itu. Di tengah perjalanan, raja dihadang oleh seseorang yang berpakaian buruk lagi hina dan memberi salam kepadanya. Tetapi raja tidak mempedulikannya dan tidak menjawab salamnya. Lalu orang itu memegang tali kudanya. Dengan sangat marah, raja menghardiknya. "Lepaskan tali kudaku, kurang ajar kamu, berani sekali kamu memegang tali kudaku." Lelaki itu menjawab, "Ada sesuatu yang penting untukmu." Raja berkata, "Tunggulah, aku akan turun dari kuda, baru kamu dapat menyampaikan ucapanmu." Lelaki itu membalas, "Tidak, aku harus menyampaikannya sekarang juga." Dengan kuat ia menarik tali kuda itu dan merampasnya dari tangan raja, dan raja pun tidak berdaya, lalu berkata, "Baiklah, bicaralah sekarang." Lelaki itu membalas, "Pesan ini sangat rahasia, aku harus menyampaikannya langsung ke telingamu." Maka raja pun mendekatkan telinganya ke mulut orang itu. Lalu orang itu berbisik, "Akulah malaikat maut, sekarang juga aku akan mencabut nyawamu." Mendengar hal itu, muka raja langsung berubah pucat. Lidahnya hampir keluar dari mulutnya. Dengan memohon belas kasih, raja itu meminta satu permintaan. "Berilah saya sedikit waktu untuk kembali ke istana,
agar dapat mengurus harta saya dan berjumpa dengan keluarga saya. Malaikat menjawab, tidak ada waktu sama sekali. Mulai sekarang kamu tidak akan lagi melihat keluarga dan hartamu. Sambil berkata demikian, malaikat maut mencabut nyawanya, sehingga raja pun terjatuh dari kudanya seperti seonggok kayu yang tumbang. Kemudian malaikat maut pergi menemui salah seorang muslim yang soleh. Ketika itu ia sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat, malaikat maut pun memberi salam kepadanya. Lelaki soleh menjawab, Waalaikumsalam. Malaikat maut berkata, aku akan menyampaikan sesuatu di telingamu. Orang soleh itu membalas, silahkan. Lalu malaikat maut berbisik di telinganya, aku adalah malaikat maut. Mendengar hal itu, orang soleh merasa sangat gembira, lalu berkata, sungguh baik engkau datang padaku, sangat berkah kedatanganmu kepadaku. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, engkaulah yang paling aku tunggu. Akan tetapi malaikat maut memberikan waktu kepadanya untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Malaikat maut berkata, segeralah kamu selesaikan urusanmu. Orang soleh itu menjawab, tidak ada lagi urusan yang lebih aku sukai selain dari berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat maut memberikan pilihan, aku ingin mencabut nyawamu dalam keadaan yang paling kamu sukai untuk dirimu sendiri. Orang soleh menjawab, terserah padamu, namun jika begitu, aku ingin mengambil wudhu dan mendirikan sholat. Aku ingin mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Maka dia pun mulai berwudhu dan sholat. Dalam keadaan sujud, ruhnya pun dicabut. Kisah ini terdapat dalam kitab Fadilah Amal, karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Demikianlah sekelumit kisah tentang bagaimana malaikat maut mencabut ruh seorang raja yang zalim. Tidak ada waktu baginya untuk menunda, tidak pula diberi kesempatan untuk berpamitan dengan keluarga. Sedangkan ketika hendak mencabut nyawa orang soleh, malaikat maut justru memberinya kesempatan untuk menyelesaikan urusan dunianya. Kemudian dicabut nyawanya dengan penuh kelembutan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.